Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin para pemirsa dimanapun saja berada, kali saya akan bacakan berita dari Puan Maharani ya, tentang gaya politik dari Puan Maharani yang mengaku menangis. Ya. Kenapa Puan Maharani menangis? Mari kita analisis beritanya. Yang saya kutip dari wartaekonomi.co.id dengan judul Puan Maharani menangis sambil sebut dirinya sudah bekerja tapi selalu disalahkan. Ternyata berat jadi wanita Indonesia. Warta Ekonomi Jakarta. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan dirinya kerap kali disalahkan meski merasa telah bekerja maksimal. Putri Megawati Soekarno Putri ini juga menyebut bahwa ia merasa sangat sulit menjadi seorang wanita di Indonesia. Ternyata berat jadi perempuan di Indonesia, enggak semudah yang dibayangkan. Wah, bahwa bisa jadi Menko PMK, jadi ketua DPR untuk mencapai ke situ ternyata enggak segampang itu, ucap Puan. Jumat 13 Januari 2023. Soalnya curhat dia dirinya sering dibully. Apapun yang dikerjakan sering kali disalahartikan dan dianggap salah. Itu kan bukan satu hal yang mudah sebenarnya kalau kita mau cerna sebagai seorang manusia. Kau udah berusaha kerja sebaik-baiknya, berusaha kerja yang semampunya tapi kok kemudian tetap salah terus kan, ujarnya. Itu beban batin yang juga mohon maaf, itu beban batin juga ya, saya sampai mikir kenapa kayak gini terus. Apa karena saya perempuan ya? Tapi saya ngerasa kayaknya iya juga sih kayaknya. Apakah kemudian di Indonesia itu belum siap ya menerima seorang perempuan itu untuk maju jadi seorang pemimpin ya dimanapun posisinya, jadi saya merasa ya itu kan tambahnya. Dia mengibaratkan dua sayap burung, harusnya bisa sering sejalan laki-laki dan perempuan untuk demokrasi di Indonesia. Maaf saya ulangi, dia mengibaratkan dua sayap burung, harusnya bisa seiring sejalan laki-laki dan perempuan untuk demokrasi di Indonesia. Puan menceritakan selama ini diajarkan oleh ibunya yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri bahwa dirinya harus optimis bisa. Ibu Mega juga selalu mengajarkan ini perjuangan kamu dan mama dan itu adalah perjuangan bukan buat kita berdua aja Puan tapi buat perempuan-perempuan Indonesia, tutur Puan mulai terisak. Puan mengaku sering merasa dianggap tidak mampu karena dirinya perempuan. Bayangkan kalau saya ngebayangin, aduh perempuan yang lain kayak gimana ya itu. Tambah Puan dengan mata berkaca-kaca. Uh, Ketua DPP mohon maaf, Ketua DPP PDIP ini mengatakan budaya di Indonesia selalu mengutamakan laki-laki dibandingkan perempuan. Makanya saya perempuan itu harus kerjanya itu 2 kali lipat untuk bisa membuktikan bahwa dirinya mampu. Dirinya bisa, dirinya punya kapasitas, dirinya punya kapabilitas, ucapnya. Meski demikian, Puan menyampaikan perempuan tidak boleh lupa kodratnya sebagai perempuan baik sebagai istri maupun ibu. Saya selalu juga mengatakan kita juga nggak boleh lupa sebagai kodrat kita sebagai seorang perempuan. Kita bisa jadi seorang istri kita, mohon maaf, kita bisa jadi seorang istri, kita bisa menjadi seorang ibu. Tapi kalau bicara gender, jangan kemudian dianggap perempuan itu karena seorang perempuan tidak mampu, tutur Puan. Cuma sayang sekali beliau, Ibu Puan Maharani, Profesor, tidak menyebutkan secara detail di mana kebijakan-kebijakan yang pernah beliau telurkan terus itu dicemooh atau dibully oleh rakyat lah secara umumnya. Coba beliau menyebutkan secara spesifik mungkin kita bisa menilai kebijakan tersebut. Tapi saya pikir saya kurang sepakat, kurang sependapat dengan apa yang disampaikan Ibu Puan, karena masyarakat kita sudah lebih cerdas ya. Masyarakat kita sudah sangat cerdas, bisa menilai mana kebijakan yang pro untuk rakyat atau mana kebijakan yang tidak pro rakyat.
orang tidak akan memandang apakah yang mengeluarkan kebijakan tersebut adalah seorang laki-laki atau perempuan. Orang sekarang sudah pada cerdas ya. Eh, kesetaraan gender itu saya pikir sudah mulai diberlakukan. Ya buktinya beliau bisa menjadi seorang ketua DPR ya. Bahkan beliau mencatat sejarah sebagai ketua DPR dari kalangan perempuan untuk pertama kalinya, sama seperti bunda beliau yang menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Itu membuktikan bahwa masyarakat kita sudah sangat cerdas. Artinya, misalkan Mbak Puan atau yang kita kerap memanggil beliau dipanggil dengan sebutan Mbak Puan, begitu juga dengan Ibu Megawati, beliau sering memanggil Ibu Puan, Mbak Puan, memanggil anaknya dengan sebutan Mbak Puan. Saya pikir eh, kalau memang beliau adalah mengeluarkan kebijakan yang pro rakyat, orang tidak akan pernah melihat beliau gender mana ini keluar. Itu saya pikir tidak seperti itu. Maka dari itu dengan gaya berpolitik seperti ini, saya pikir dengan statement yang dikeluarkan oleh Mbak Puan seolah ingin mendiskreditkan rakyat, bahwa rakyat kita belum cerdas ya, hanya melihat apa bahwa laki-laki itu lebih powerful ketimbang perempuan. Mungkin gaya menangis ini sudah menjadi bagian yang sangat melekat dari PDIP ya. Beberapa tahun yang lalu ya, ketika eh, ketika PDIP menjadi oposisi dari pemerintah pada zaman pemerintahan SBY, eh, Ibu Mega ya, termasuk sekjen yang sekarang Hasto Kristianto juga pernah menangis di hadapan media karena merasa eh, pemerintahan itu zolim ya, terutama ketika menaikkan BBM ya, terutama ketika menaikkan bahan bakar minyak. Pada saat itu saya ingat betul di hadapan media massa Hasto Kristianto menangis ya, karena pemerintah telah menzolimi rakyatnya. Kan tapi ketika PDIP berkuasa dan beberapa kali menaikkan BBM ya tanpa ada protes dari rakyat, beliau tidak pernah menangis gitu, tidak pernah memikirkan rakyat. Artinya ada standar ganda yang diberlakukan oleh PDIP ketika PDIP menjadi oposisi dan terhadap pemerintah menaikkan harga BBM, mereka menolak sehabis-habisnya dengan berbagai dalilnya. Begitu juga ketika PDIP berkuasa ya, dan menaikkan BBM beberapa kali dengan berbagai dalilnya, tidak ada kader PDIP yang menangis. Nah, saya pikir dalam hal ini ada standar ganda. Sekali lagi apa yang disampaikan Mbak Puan saya agak kurang sepakat. Kalau pemimpin di Indonesia itu adalah rakyat di Indonesia itu hanya melihat figur itu dari apakah dia laki-laki atau perempuan. Saya pikir kalau memang Mbak Puan hebat mengeluarkan kebijakan yang pro rakyat, saya yakin rakyat Indonesia akan rakyat Indonesia akan rakyat Indonesia akan mendukung Mbak Puan Maharani sebagai pemimpin di negeri ini, sebagai calon pemimpin di negeri ini. Beliau masih punya waktu sekitar 6 bulan untuk memperbaiki kinerjanya, untuk meningkatkan elektabilitasnya, sehingga dengan berharap maka ada waktu bagi Mbak Puan untuk membuktikan diri ya, bahwa beliau memang benar-benar layak untuk menjadi calon presiden di masa-masa yang akan datang, karena peluang beliau sangatlah besar ya. Sudah ada sinyal-sinyal ya, sudah ada sinyal-sinyal yang mengacu pada pencapresan Mbak Puan sebagai calon presiden. Yang pertama, beliau diuntungkan, yang pertama ibunda beliau adalah ketua umum partai berkuasa pada hari ini. Yang kedua, beliau adalah terahnya Soekarno ya. Yang kedua, beliau adalah terahnya Soekarno. Dan yang ketiga, elit PDIP itu sangat loyal kepada ketua umum. Artinya ya, para elit-elit PDIP itu mendukung hampir 100% mungkin Mbak Puan atas pencapresan Mbak Puan sebagai calon presiden di masa yang akan datang. Maka dari itu selama 6 bulan ke depan Mbak Puan keluarkanlah kebijakan-kebijakan dan pernyataan-pernyataan yang memang pro rakyat, sehingga Anda mendapat simpati dari rakyat Indonesia dan berharap akan menjadi the next presiden ya. Presiden berikutnya yang akan membawa warna baru
Artinya kalau Mbak Puan menjadi presiden, beliau akan menjadi perempuan kedua, mencatat sejarah ya, dari kakek, ibu, anak menjadi presiden di Republik Indonesia. Apakah itu salah? Ya, sistem politik kita tidak mengatur tentang hal tersebut. Tentang satu keluarga tidak boleh menjadi pemimpin kan. Artinya itu sah-sah saja. Pemimpin tidak dilihat dari gendernya, akan tapi dilihat dari kapabilitasnya, dilihat dari integritasnya, ya, yang diberikan untuk rakyat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.